Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kepailitan dan akan menjelaskan tentang studi kasus kepailitan. Saya Wilanda Gatra Putri. Perkenalkan, nama saya Yuli Nur Indasari. Nama saya Musarofah. Perkenalkan, nama saya Andrew Prema Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepailitan. Apa sih kepailitan itu? Secara umum, kepailitan adalah proses di mana seorang debitur mengalami kesulitan keuangan dan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang menjadi studi kasus kami. Nah, di sini kami membahas tentang perusahaan Koperasi Pandawa Mandiri Group. Nah, Koperasi Pandawa Mandiri Group ini dipimpin oleh Bapak Salman Nuryanto dan didirikan pada tahun 2015. Koperasi ini berjenis koperasi simpan pinjam dan terletak di Depok, Provinsi Jawa Di Barat. sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu kronologis kejadian. Pada awal berbisnis, perusahaan Pandawa menawarkan bunga sebesar 10% setiap bulannya kepada investor yang menanamkan modalnya, yang jauh lebih tinggi dari bunga deposito yang ditawarkan oleh bank. Menurut salah satu nasabah, ia tergiur dengan janji dan menyetorkan uang sebesar 134 juta secara bertahap. Nasabah dijanjikan bunga sebesar 10% setiap bulannya. Selain itu, alasan nasabah berani menanamkan uang adalah karena auditor Pandawa mengatakan kepada nasabah bahwa setoran para investor diputarkan kembali ke sektor kredit mikro dengan sistem penagihan harian. Tetapi pada Desember 2016, koperasi tersebut tidak memberikan bunga yang telah dijanjikan. Kemudian, pada Januari 2017, nasabah banyak mengalami komplain kepada Koperasi Pandawa Mandiri Group dikarenakan tidak adanya kejelasan masalah bunga yang telah dijanjikan. Kemudian, Salman Nuryanto berjanji akan melunasi pembayaran pada 1 Februari sebanyak 2.900 nasabah dengan nilai kerugian nasabah sebanyak 400 miliar. Akan tetapi pada tanggal 1 Februari, nasabah belum menerima kejelasan. Maka seluruh nasabah menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya di sini akan menyampaikan materi penyelesaian. Cara penyelesaian adalah di mana nasabah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU dengan jatuh tempo 60 hari. Kemudian pihak Koperasi Pandawa menolak perpanjangan PKPU. Dengan keputusan ini, kurator mulai menyisir aset Pandawa. Kurator juga berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait aset sitaan. Dalam proses kepailitan, total kewajiban Koperasi Pandawa dan Nuryanto sebanyak 3,32 triliun kepada 39.068 nasabah. Perkara ini juga masuk dalam ranah pidana dan Nuryanto telah divonis 14 tahun penjara dengan denda 100 miliar karena telah terbukti secara sah melakukan penghimpunan dana. Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepailitan.
yaitu Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang atau PKPU. Isi dari undang-undang tersebut yaitu debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Adapun syarat-syarat dari kepailitan itu, yang pertama harus mempunyai minimal 2 kreditor atau lebih. Yang kedua, tidak membayar lunas sedikitnya 1 hutang. Yang ketiga, hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang keempat, permohonan pailit bisa atas permohonan 1 atau lebih kreditornya.